Hai sahabat Kinaria Viral, kali ini kita akan buat lapis lumut ekonomis 25 telur dapur Oma Lucy. Nah, ini adalah lapis lumut atau lapis Holland biasanya orang bilang ya. Ini enak banget, recommended. Ini bahan-bahannya, kita gunakan 25 kuning telur. Kuningnya saja, kemudian setengah sendok kecil vanili. Kemudian 320 gram margarin, SPVX setengah sendok kecil saja sedikit, 3 sendok makan tepung terigu, 320 gram gula, kental manis 1 kaleng, dan pasta pandan 1 botol kecil. Kalau botol besar buat setengah aja ya. Dan ini ada kertas minyak. Oke, untuk lapisan di bawah sekali. Nah, ini bahan-bahannya. Nah, untuk adonan yang pertama, kita mixer mentega 320 gram selama 5 menit. Kita mixer dulu sebentar sampai lembut. Kemudian kita masukkan 1 kaleng kental manis yang berwarna putih. Kita mixer sampai 20 menit. Nah, kita mixer sampai benar-benar tercampur dan kembang. Ya, lumayan ya, 20 menit. Nah, ini sudah kembang adonannya, kita biarkan dulu untuk adonan yang pertama. Kemudian adonan yang kedua kita mixer 25 kuning telur selama 5 menit. Kalau sudah hancur kuning telurnya, baru kita masukkan gula 320 gram gula halus. Kemudian kita mixer selama 20 menit sampai benar-benar tercampur dan kembang. Nah, ini kita mixer kurang lebih 20 menit sampai benar-benar kembang. Nah, ini aku masukkan setengah sendok kecil vanili, gunakan vanili yang bagus agar tidak amis. Kemudian kita masukkan VX juga setengah sendok kecil. Kemudian SP-nya juga setengah sendok kecil. Oke. Ini adonan yang pertama, kita masukkan ke dalam adonan yang kedua. Nah, ini kita masukkan adonan-adonannya sampai semua adonan masuk ke dalam. Kemudian kita aduk rata sampai adonan itu benar-benar tercampur, adonan pertama dan adonan yang kedua. Nah, selain di mixer, kita bantu dengan diaduk-aduk supaya benar-benar tercampur. Nah, ini proses diaduk-aduk terus sampai tercampur. Nah, ini udah tercampur, adonannya udah bagus. Kita masukkan 3 sendok tepung terigu, 3 sendok makan ya. Ini 1, 2, dan 3. Kemudian kita masukkan pasta pandan botol kecil 1 botol. Kalau pasta pandannya botol besar, ini aku masukkan setengah aja ya. Nah, setelah itu kita mixer kembali sampai benar-benar adonan tercampur rata. Dibantu juga dengan adukan manual ya. Oke, ini dia adonan siap dibakar. Wow, cantik ya guys warnanya. Oke, kita siapkan loyang ukuran 16 x 16, lumuri margarin ke loyang kanan kiri atas bawah ya alasnya. Kemudian kita lapisi kertas minyak yang berukuran sama dengan loyang tersebut. Nah, ini kita rata-ratakan. Kalau sudah dikasih kertas minyak atau kertas kue, lumuri kembali dengan margarin atau mentega di atasnya seperti ini. Kita rata-ratakan sampai benar-benar rata. Tujuannya apa? Supaya tidak lengket kuenya. Nah, kemudian kita kasih tepung sedikit saja, kemudian kita rata-ratakan. Wah, ini loyangnya udah siap kita gunakan ya. Oke, next berikutnya kita bakar kuenya. Ini kita ambil 1 centong kecil, aku gunakan 1 centong kecil, masukkan ke gelas, kurang lebih setengah gelas cangkir seperti ini.
Oke, setengah gelas baru kita masukkan ke dalam loyang yang tadi udah kita siapkan. Kita masukkan, kemudian kita rata-ratakan ke kanan ke kiri sampai benar-benar rata. Oke, ini untuk lapisan pertama, berarti kita menggunakan api bawah ya. Ini loyangnya kita rata-ratakan seperti ini. Bisa menggunakan oven listrik atau oven gas. Nah, kebetulan kali ini kita pakai oven listrik. Jadi kalau pakai oven listrik, ini untuk lapisan pertama kita menggunakan api bawah. Oke, kita gunakan api bawah, kita bakar dulu. Sampai benar-benar masak dan jangan sampai gosong. Nah, ini udah masak lapisan bawah. Jangan lupa penekannya kita kasih margarin. Ini kita tekan-tekan seperti ini. Kalau tidak lengket berarti sudah siap kita lapisi untuk lapisan yang kedua. Nah, ini kita lapisi untuk lapisan yang kedua. Kita masukkan sama 1 centong atau setengah gelas cangkir. Kita rata-ratakan sesuai selera aja. Jangan terlalu tebal. Kalau terlalu tebal nanti akan tidak tanek gitu ya. Jadi kuenya tidak masak. Nah, ini kalau sudah kita rata-ratakan seperti ini, kita tutup kembali. Nah, sekarang bakarnya dengan api atas ya, guys. Ingat bahwa bakar selanjutnya menggunakan api atas. Oke, kita bakar kembali sampai adonannya terbakar semua. Nah, ini udah lapisan kesekian, jadi kita bakar dengan api atas ya, kalau menggunakan oven listrik. Nah, ini setiap lapisan kita tekan-tekan seperti ini dengan dilapisi margarin supaya tidak lengket. Tujuannya apa? Tujuannya kue kita tidak ada gelembung-gelembung dan tidak lepas setiap lapisannya. Jadi antara lapisan satu dengan lapisan yang lain dia padat gitu ya. Nah, ini kita ratakan, ini lapisan yang kesekian kita rata-ratakan kanan kiri seperti itu. Nah, ini takarannya setengah cangkir ya, atau biasanya 4 sendok makan penuh. Nah, ini kita bakar dengan api atas. Kita bakar dulu. Lakukan terus-menerus sampai adonan kita habis ya. Ini sudah yang terakhir, ini dia kue kita sudah jadi. Wah, kita tunggu dulu sampai benar-benar dingin. Kalau sudah benar-benar dingin, baru bisa kita pindahkan dari loyang. Nah, ini aku cungkil-cungkil dulu sampingnya dengan spatula seperti ini. Pisahkan lapisan kanan kiri atas bawahnya. Kemudian kita guncang-guncang gini sedikit-sedikit pelan-pelan supaya bawahnya udah terangkat gitu ya. Pastikan ini udah dingin ya guys. Nah, kalau itu kita lapisi atasnya dengan kertas minyak seperti ini supaya bagian atasnya tidak cacat atau pada saat kita balikkan dia tidak terkelupas. Nah, kita ambil piring, loyang atau wadah, ini kita balik dulu. Nah, sekarang ini bagian bawahnya yang tadi kita kasih kertas minyak itu kita lepasin. Nah, kita lihat ya, mudah sekali kan melepasnya. Oke. Ini kita lepasin. Setelah itu kita kasih lagi dengan kertas minyak. Ya, untuk yang bawahnya. Jadi kertas minyaknya kita ganti. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu kita ambillah piring ceper atau tempat wadah ya. Nah, kita balik lagi. Oke, bismillah. Ups, iya. Nah, ini bagian atasnya kita angkat pelan-pelan saja supaya tidak terkelupas. Nah, mulus. Oke. Selamat mencoba teman-teman. Lapis kita sudah jadi dan rasanya pasti enak.